Para laki-laki lah saya. Setelah kedua rumah, itu sambutan yang pertama. Lagi mau sholat dan lewat seperti kita masjid. Lima belas menit lah, break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior, kelas dan adik-adik yang saya sayangi, juga yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul ya sebelumnya ya. Ini kali kedua kita bertemu di sini, selesai di sini, dan hari ini kembali kita panjatkan sekali lagi ucapan kebahagiaan, ya. Rasa syukur yang sebesar-besarnya. Saya sambutan selaku Sohibul Hajat. Nah, ini sebenarnya perlu saya luruskan karena Sohibul Hajat kan artinya yang punya hajat. Punya hajat. Bukan hajat orang perorangan, bukan saya seorang, tapi hajat kita betul. Kalau saya buang hajat doang. Kita semua kan gitu. Tapi pada intinya, ya saya terima kasih atas kehadiran dari seluruh yang hadir saat ini. Meskipun kalau presentase mungkin masih agak jauh ya dari jumlah keseluruhan anggota KEM di Kota Barat ini, tapi tidak ada mengapa. Mudah-mudahan di waktu mendatang akan lebih banyak lagi yang bisa hadir. Amin. Yang sakit yang mudah disehatkan, yang kita dimudahkan, tolongkan, berikan jalan keluar yang terbaik. Dan ya sebagai suatu hajat itu hanya dua intinya sebenarnya, terima kasih dan mohon maaf. Nah, sebenarnya itu ini terima kasih sudah, sekarang mohon maaf. Ya seperti ini adanya masih jauh dari rasa termaan, mungkin juga masih terasa berat, tapi tadi saya sudah konfirmasi ke dan Kantor ini tidak salah judulnya dan ini memang cuaca ekstrim, ini cuaca yang fenomena yang berkembang sekarang, dimana di mana-mana memang suhu tinggi gitu ya, cuaca tiba-tiba berubah, panas tiba-tiba terus hujan gitu. Nah sehingga yang mau dimaklumi, dan ya inilah mungkin kalau boleh saya sampaikan apa yang baru bisa saya berikan untuk camp ya kan. Artinya kalau ada tempat silakan pakai. Mana dan las TV saya mau komplain dengan dan las TV. Ini kita bicara kan. Terus pulang dari las kekeng itu di luar, artinya taruh kursi memanjang itu, kemudian suasana itu lebih di bawah pohon rindang gitu, judulnya DPR gitu. Bukan maksud apa-apa, tapi Tanah City aneh-aneh aja nih. Katanya, apa ini sudah saya nyimak, apa saya itu bayar. Saya sampaikan saja, artinya tidak seperti itu. Tempat ini selagi masih bisa dipakai, selagi teman-teman berkenan di sini, monggo kapan dipakai. Ya. Kalau untuk sampai kapanpun selalu free-cas lah ya. Ringkas nih. Dan tambah bengkang gitu. Dan kata nih dengan Roydi, ini kesempatan emas sebenarnya. Artinya apa? Dan Tanto itu supportnya luar biasa. Saya belum bisa seperti Tanto yang secara reguler transfer dalam bentuk dolar gitu. Iya, jangan kan dolar, rupiah pun berat gitu. Kalau ada acara ini, saya masih sendiri saja. Kalau misalnya terus awas 50 paket, dia 150 nggak bisa buat di 175 atau lewat belum bisa. Tapi
kalau berkenan menempati tempat di sini, melaksanakan kegiatan di sini, ya itulah barangkali yang bisa saya berikan sumbangan gitu sebagai bentuk kecintaan kepada bersama kepada rasa ingin kami ini bisa menjadi wadah kita untuk saling silaturahmi sampai kapanpun kita masih diberikan kesempatan. Dan Allah karuniakan kemudian panjang, sehat, dan akan bersama. Benar. Ya, kita akan selalu bersama ya. Dan ketika kita juga akan bisa. Jangan istri lah, ini loh yang berpisah. Artinya kalau memang ini tempat yang bisa katakan sebagai home base, tentunya ya nanti akan memperhatikan perang apa gitu. Jadi sebagai Sohibul Hajat, terima kasih sudah, permohonan maaf sudah. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima. Apapun itu, terima kasih kami, permohonan maaf kami. Yang satu hal yang pesan itu sebenarnya pesan yang berulang-ulang dan kotor ya. Beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa sebagian besar kita ini sudah memasuki masa-masa purna, kan? Kalau secara fisik juga sudah tidak, ya semoga dulu yang mungkin kalau diajak hiking masih bisa berpuluh-puluh kilo, kalau diajak naik dulu masih bisa menjalani mana-mana ini masih bisa. Nah, sehingga nanti saya ya selain sebagai sebelumnya juga sebagai pembina ya sekalian saya titip pedagang kota yang saat ini di AWI dipegang oleh Dr. Haji, monggo lah, khususnya Komputer Barat ini segera diaksi apa yang kemarin sudah kita bahas, pertemuan mungkin yang bisa membekali kita apapun itu bentuknya, keterampilankah, pengetahuankah, atau apapun yang sekiranya pada saat kita hadir, kita datang itu tidak sekedar datang diam-diam makan pulang sekali-sekali kok begitu apa, tapi mungkin ada tambahan kegiatan lain yang sekiranya orang kemudian akan interest ini yang udah datang kemana? Oh ya, nggak apa-apa orang bilang kemana. Itu mungkin lebih banyak ke entertainment ya, hanya senang-senang. Tapi bisa juga mungkin ditambahkan hal yang lain. Tapi ya, kita kan dari ini ada juga ya motivator sama apa itu ya, dan KPU dan KPU. Ya, itu yang sifatnya satu arah ya dari dan bawah mungkin menyampaikan motivasi sampai dan sama dan hadir cuma dan Waalaikumsalam. dan gerbang Mungkin saya lanjutkan dan ambil ini. Tadi itu apa yang beberapa kali mungkin dan nanti juga menyampaikan ya, terus kita menurut itu sudah lumayan sih kalau kita almarhum ya. Bagaimana mengemas nanti kalau kita ada pertemuan mari kita bicarakan bersama. Kemudian yang sudah sering hadir tetap pertahankan semangat itu, jangan kasih kendor, gaspol terus lah kan. Itu sehingga ia akan tetap semakin depan, semakin semarang dan semakin akan merasakan kemanfaatannya dari kita ini saling bertemu. Yang jelas yang memang silaturahmi itu memperpanjang usia, menambah rezeki sama paling dan hati. Ada nambah usia, kira-kira begitu. Banyak yang bisa kita dapatkan dari teman, termasuk kalau ada masalah perizinan misalnya, dan itu banyak membantu kita dalam perizinan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan acara dilanjutkan. Kemudian
dan lawan sudah datang. Informasi sampai di mana? Belum ada. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya. Ada wejangan dari dan imam bahwasannya kalau kita nyimak dari tokoh ulama bahwasanya kalau kita beramal itu perhatikan dari 4 hal. Yang pertama ilmunya, yang kedua niatnya, yang ketiga sabar dan ikhlas. Jadi harapannya kita datang sini sama-sama kita resetting ulang bahwasanya di samping untuk kita silaturahmi juga untuk thalabul ilmi, harapannya kita bisa nimba pengetahuan dari senior kita, tidak melulu dari senior kita, mungkin dari rekan adik lain kita yang mungkin lebih berhasil dan lain sebagainya. Jadi satu sisi kita juga bisa thalabul ilmi, yang kedua kita juga luruskan niat bahwasanya banyak kebaikan atau keberkahan yang kita bisa dapat. Sebelumnya terima kasih dan Imam sudah menyiapkan fasilitas untuk Bonjatinya yang kedua tahun ini bisa kita pakai untuk acara halal bihalal. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau tahun lalu kita ada panahan, mudah-mudahan nanti dari Kota Barat proyeksi tahun ini kita akan banyak isi acara-acara, mungkin apakah menembak lagi atau mungkin nanti kita tunggu event-event yang akan digulirkan untuk Kota Barat. Kemudian melanjut sambutan berikutnya, sambutan dari dan Kota Barat ya. Kepada dan Rahmat Hedi, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang 5 selaku tuan rumah dan juga sebagai pembina ya, Pak Komandan senior, kemudian juga Dan Tanto sebagai komandan kamp, teman-teman semua. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, panjang, waktu luang, gitu ya. Kita bisa hadir di acara halal bihalal ini. Ini yang selalu kita harus terus syukuri ya, kita gunakan sebaik mungkin hal tadi yang untuk kebaikan. Salah satunya tadi kita masih bisa meningkatkan silaturahim. Jadi kita memang sudah sampaikan manfaat dari silaturahim ini. Yang pasti banyak manfaatnya, gitu ya. Ini juga bukan hal kebetulan, ya kita bisa hadir di sini. Ya. Tidak ada yang kebetulan, gitu ya. Kita sudah diberikan, gitu ya, bisa ketemu di sini. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain yang masih tadi ada yang terlambat itu bisa segera bergabung kita ya, segera bergabung dan ya bicara-bicara gitu, hal-hal positif yang bisa kita sharing, kita bisa lakukan gitu. Kemudian masih dalam rangka tadi halal bihalal, tentunya saya pribadi dan juga dari pengurus ya, Kabupaten Barat mengucapkan kredit nama Menko dan selama yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang disertai kebaikan bagi kita semua. Dan tentunya di bulan Syawal ini, di bulan pengangkatan ini, banyak hal yang bisa kita lakukan ya, untuk bisa meningkatkan semua hal-hal yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Salah satunya ya tadi lah, kita bisa meningkatkan komunikasi kita dan silaturahim kita untuk kebaikan kami gitu ya. Kemudian yang kedua,
tadi juga saya juga minta maaf ini maaf lahir batin apa ya. Oh ya udah. Apabila Itu ya. selama berinteraksi Sudah ada. Oh iya. ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian laporan yang bisa sementara saya sampaikan selaku Kota Barat, ya, bahwa memang kita untuk kegiatan-kegiatan memang tadi ya kita perlu dana sampai saat ini memang dana fokus kita ini memang relatif minim gitu ya. Tadi disampaikan oleh bendahara, alhamdulillah ada di angka 3.100.000 gitu ya. Ini kondisi saat ini. Dan juga saya mengimbau kepada anggota KAM yang memang masih bisa berkontribusi, terutama di iuran bulanan, silahkan diselesaikan gitu ya. Dan juga tadi Danmon juga sampaikan bahwa Danmanto secara reguler memberikan supportnya ya, dan itu masih di DPP, walaupun nanti di DPP juga turun sampai ke kita di masing-masing kota kita untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang memang telah kita rencanakan, memang terus terang dan iman juga tadi sudah singgung, banyak hal yang harusnya kita bisa lakukan untuk pembekalan kita gitu ya. Terakhir memang kita mau ada acara kita belajar bercocok tanam atau apa kemarin di bercocok tanam durian ya, oke durian. Tapi memang ketika PIC-nya tidak ada di Kota Barat, nah, masih di luar pulau, masih ada kerjaan di Kalimantan terakhir gitu ya. Jadi memang masih belum bisa dilanjutkan. Tapi sebetulnya juga kita ada program kemarin itu seminar untuk perizinan ya, ada dan yang penelitian bisa memfasilitasi juga. Ini juga coba kita bisa realisasikan, karena juga mungkin secara pribadi juga dan juga sudah mensosialisasikan bahwa beliau bisa dimanfaatkan untuk membantu kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Daniman yang sudah memfasilitasi tempat, kemudian juga pada pencegahan yang sudah bisa hadir. Terus juga tetap saya minta dukungan dari semuanya untuk kegiatan-kegiatan KAM ke depan. Mudah-mudahan KAM terus bisa memberikan kontribusi terbaiknya ya, supaya terus langgeng gitu ya selalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan memberikan sambutan selaku komandan KAM dan pengendali anggaran. Ya, support dan arahan. Ya background nih. Aku minggir. Aku minggir aku. Keren banget. Hah? Aku kudu minggir kan. Enggak iso. Baik, terima kasih. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih dulu kepada panitia dari Kota Barat yang sudah menyediakan waktu dan tenaga pikiran untuk halal bihalal di tempat ini. Terima kasih juga buat Gantiman yang senantiasa mau direpotin. Tadi udah dibilang ya free charge ya. Nanti kedepannya setiap ulang tahun camp
nanti kita potong pohon jatinya yang menambah kas. Yang ketiga, terima kasih para senior, para anggota geng yang boleh hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, secara keseluruhan, saya ingin melaporkan dulu. Untuk camp, saya berharap sekali nih ke depannya, kalau tadi disampaikan, sekalian kita berkumpul, sekalian kita bisa melakukan update. Pertanyaan yang masih menjadi tanggung jawab saya bersama di BPM adalah apa sih manfaat menjadi anggota camp? Yang pertama saya sampaikan dulu. Di camp ada dua kondisi, satu anggota dan dua ada kita korsa camp, koperasi. Belajar dari masa lalu yang nggak perlu dibuka lagi, tapi yang pasti siapapun orangnya yang menjadi pengurus organisasi harus mempunyai integritas yang tinggi. Itu aja. Yang kedua, update progresnya adalah untuk kambing sudah menjadi minus 41 juta. Kemudian untuk udang minus 32 juta. Waduh. Tapi percayalah, orang harus bertanggung jawab. Sekalipun bukan saya, tapi saya harus bertanggung jawab untuk itu. Untuk memastikan bahwa semuanya nanti bermanfaat. Kemudian dari situ kita kemarin mencoba mencari usaha lain lah ya. Kalau kambing udah nggak jalan kemarin kita lagi nyari. Kemarin saya juga koordinasi sama Dan Beta. Kebetulan istrinya punya rumah kosong. Kita mau sewa, nggak mau bangun lah. Karena kalau di Polines kan banyak orang ya. Kalau nggak salah kemarin saya searching itu kira-kira ada 20-an ribu mahasiswa di atas di Tembalang. Jadi kalau kita jualan ke mahasiswa apa ya? Warkop gitu ya. Kita mau lihat nanti. Sehingga uang bisa bergulir. Saya nggak akan mungkin menunggu uang yang tidak pasti. Gitu ya. Tapi orang pasti akan kalau Muslim kena azab ya gitu ya. Yang kemarin nyalon nggak jadi, pasti nggak jadi. Uang kecil aja nggak jalan, apalagi uang besar gitu ya. Tanggung jawabnya gitu. So kita berharap sekali dari rekan-rekan yang lain, khususnya anggota camp, terima kasih buat adik-adik yang sudah datang. Ya begini, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan terobosan-terobosan besar. Tadi dan Nurwaidi sudah sampaikan, kita mari-mari hal yang paling penting dan bisa dilakukan anggota camp itu hanya iuran 20.000 per bulan. Anda mau selesaikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah semua. Saya tidak pernah peduli. Yang pasti iuran itu tercapai. Karena terus terang aja, saya malu sama kasnya Menbo Aktif. Menbo Aktif itu kasnya di atas 100 juta. Padahal mereka nggak kerja loh. Aku turun nate iyo kan nih. Terima kasih. Berarti frekuensi. Ya kan? Saya juga heran loh. Makanya saya bilang sama DPP Camp, tidak ada lagi sumbangan ke Menbo Aktif. Kenapa? Karena mereka lebih tinggi saldonya dari kita. Berarti kita minta sumbangan. Ya, nanti saya telepon dan BPAS. Itu ya. Lalu nanti ada Gandeni ya, gitu. Gak usah nyumbang grampeng lah. Tarik aja karena nggak jadi-jadi masukin ke kas lah. Gitu. Saya hanya berharap gitu loh. Nanti sepengurusan saya itu paling enggak karena camp itu di atas 150 juta. Jadi kalau nanti mau ada kegiatan itu, kita nggak iuran gitu. Saya kalau lihat orang donaturnya itu aja, nggak bergerak donaturnya gitu. Padahal mobilnya banyak. Enggak ada cuma nanya, yang parkir. Mobilnya yang parkir banyak gitu. Dari situ nanti kita berharap kita bisa punya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dan kita bisa mandiri. Termasuk saya bertanggung jawab nanti semoga Korsakem juga bisa gitu ya. Di dana SMA saya itu ada namanya dana
pagu pidi. Jadi orang boleh meminjam 3 juta, ya kan? Karena kebanyakan teman-teman muslim biar nggak riba, maka terserah Anda pinjam 3 juta mau kembalikan, terserah. Mau 3 juta pagu, 3 juta lebih boleh. Jadi itu ternyata dari dulu 25 juta, sekarang sudah menjadi 150 juta hanya dalam tempo 2 tahun. Yang artinya itu bermanfaat. Salah satunya ya, kita menjadi anggota Kemen. Nanti kita rembuk lagi, biar ini juga menjadi salah satu cara pengikat gitu ya. Bahasanya kalau di ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan arisan gitu ya. Nah ini kita akan lihat, semoga bisa. Sementara memang kegiatan banyak kita stop karena lebih banyak nombor. Nah biar kita memantapkan fondasi dulu, baru kita nanti ada kegiatan. Karena nanti bisa juga pakai di angkatan udara gitu ya. Dan Teguh masih di Kupang kan? Masih. Saya punya juga adik sepupu, tapi semenjak dia bintang dia nggak kenal saya. Nah itu bahaya itu. Semenjak bintang, kalau kenal akrab, mau bareng semenjak dia sekarang jadi bintang, sebenarnya nggak kenal. Jadi kalau saya telepon Bintang 7. nah makanya itu pusing. Jadi kalau di telepon tuh yang pegang ajudannya. Jadi agak aneh memang ya. Makanya saya senang sama Daniel lah, nggak punya ajudan, tapi bisa telepon langsung. Kalau pakai ajudannya lama, dia Apa ajudannya sampai ya? orang yang biasanya darah tinggi. Gitu ya. Terakhir kita kembali ke masing-masing kloter. Kita akan berusaha lagi mencari tata cara bagaimana kita bisa bergerak. Salah satu contohnya tadi dan yang perizinan dan nanti kita coba lagi gali dari sisi personalia sebetulnya apa sih spesifikasi teman-teman di camp gitu ya. Perizinan di Kabupaten Bogor tinggal telepon dan Lintang adalah semuanya beres, diselesaikan secara gitu ya. Kalau nanti teman-teman di rumahnya ternyata apa sinyal yang kurang bagus, telepon, handphone, pulsa, gandeng. Ya dipasang power langsung ya. Kalau nanti teman-teman mau isi, mau jualan nanti sama gandeng gitu. Alfamart apa Indomaret ya? Alfamart. Gitu ya. Mau bangun rumah, diskon 50%, nggak ngambil. Gambarnya aja maksudnya. Gambarnya aja. Gambarnya. Jadi kan kalau mau jual beli rumah biar cepat ke Erlina, gitu kan? Mereka bantu, tapi bayarnya agak mahal sedikit. Ya sama anggota camp diskon 25% lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau kolaborasi, kita akan menjadikan fondasi dan sumber energi yang luar biasa. Maka dari situ dengan pertemuan biara kegiatan kita berharap nanti semakin menjadi tonggak. Selain kita punya komunitas yang lain, tapi kita berasal dari politeknik, kemudian kita resimen mahasiswa, kita akan teruskan ini karena ini sudah menjadi badan hukum, menjadi sebuah manfaat ke depannya. Dan saya berusaha keras untuk bisa mewujudkan. Terima kasih. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam wadah yang udah terbentuk ini, dalam camp ini kita bisa sama-sama memberikan kontribusi personal maupun secara struktural gitu kan, secara bersama untuk semakin menumbuh kembangkan camp dan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Melanjutkan sambutan berikutnya, kita tunggu dan kita berikan waktunya untuk perwakilan dari Komandan Dindi Widodo selaku pembina camp. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir sudah panjang kali lebar dari depan, banyak sambutan, banyak masukan untuk kegiatan ya. Saya hari ini bersyukur
bisa bertemu dengan wajah-wajah yang lebih muda dari saya. Ternyata banyak. Harapannya regenerasi KAM nantinya bisa berlanjut, lebih khusus pada angkatan 90-an ke bawah ya. Paling di sini 93 kayaknya paling banyak yang datang yang ini. Ya. Nanti kedepannya juga regenerasi, kemudian juga ide-ide mungkin kalau yang lebih muda kan lebih fresh, lebih banyak. Kalau yang 88 ke atas juga kehabisan ide ya. Wis mentok gitu. Kehabisan nyawa. Saya pikir itu aja yang tetap semangat teman-teman. Kalau kita ada kumpul-kumpul kayak gini ya usahakan hadir. Tadi menambahin sampean dan atau kalau nggak datang yang penting iuran bayar. Wah, setuju. Nggak enak loh aku. Setuju, bener. Ya, jadi Tapi nih, supaya panitia ke depan itu kalau ada ajaran ya kan butuh bayar. kemudian juga ada event-event juga yang kadang setahun sekali kan kita mesti ke Semarang ya, itu juga perlu dipikirkan sama memandangkan. Kemudian yang terakhir tadi kalau masalah uang yang dulu pernah kita alokasikan, kita siapkan untuk ramen, ya kalau emang nggak dipakai ya dipakai, masukin kas di BPH itu nggak ada masalah. Apalagi kasnya Mimba ternyata subur. Ya ngapain ya. Saya pikir itu saja, semangat buat kita semuanya, semoga pertemuan ini membawa berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembina dan TNI Dodo yang sudah memberikan sambutannya, mengingatkan sekali lagi tentang iuran ya Dan ya. Oke, acara selanjutnya kita akan memasuki laporan pengurus Kloter Barat ya pada dan Ningsih ya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dan untuk pas Kloter Barat saat awal Oktober saya terima dari bendara sebelumnya 5.295.965. Terus untuk pengeluaran buat pengukuhan pengurus Kloter Barat 210.000, untuk bunga duka cita 450.000, serta untuk akomodasi kekurangan untuk KAM di Semarang 1.500.000. Jadi untuk saldo saat ini 3.135.965. Jadi gasnya sekarang sudah mini banget. Karena untuk kegiatan di Kloter Barat memang tahun kemarin jadi vakum saja hati-hati. Izinin aja untuk lain-lainnya nanti saya upload ke mana share ke grup untuk laporan untuk tadi ini. Itu aja dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akan dibawakan dan Wawang, tapi kebetulan dan Wawangnya berhalangan hadir karena masih ada tugas lanjutan di Batam. Jadi mungkin untuk sesi motivasi yang harusnya diadakan di di acara halal bihalal ini kita tunda ya. Atau mungkin dari komandan-komandan yang hadir ini berkenan untuk Nadi mungkin berkenan untuk menggantikan membadal beribadah kayak gitu kan dan Wawang ini atau pasti nanti kita akan muter ya. Satu sisi kita akan perkenalan perangkatan dan harapannya ada ekspektasi yang diharapkan dengan adanya KAM ini terus kedepannya mau kayak gimana atau minimal sharing pengalaman yang udah ada mungkin di organisasi sejenis yang ada di perusahaannya atau di lingkungannya ya. Mungkin itu saya lanjutkan, saya putar dari tim
selaku sesepuh di KAM ya, mungkin dari dan Amir ya, dan ya mungkin sharing, perkenalan, atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait KAM dan organisasi sejenis. Belum, nanti kita lanjutkan acara berikutnya. Dari situ Mungkin aja dimulai muter. Dari Mulainya juga harus dari bangunan ini loncat-loncat. Udah mulai. Oke, terima kasih dan Nanto. Sesi perkenalan ini mungkin ada beberapa sebagian mungkin yang saya juga belum kenal. Perkenalkan, nama saya Sarjito, saya dari angkatan 96 ya. Di sini biasanya sih sama dan Rendra sama siapa lagi ya? Iya, cuma berdua ya biasanya. Saya aja adiknya dari undang kemarin masih mungkin masih ada. Udah paling tua. Fokus di depan. Nah, ya anak kereta. Nah, ya kalau dari saya pribadi, selama masih bisa meluangkan waktu dengan kegiatan KAM dimanapun berada, mungkin saya akan sempatkan lah ya. Jadi ini tahun kedua saya ngikutin juga. Tahun lalu kita ada perlombaan panahan di sini, lumayan pria, lumayan memberikan pengalaman baru, karena sebenarnya ada kelanjutannya. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin, setelah panahan ada berkuda, kemudian berkuda include panahan. Jadi memang ternyata kalau kita dari sisi panahan kemarin itu ada poin-poin positif yang bisa kita dapatkan. Satu sisi karena memang memenuhi salah satu sunatullah di Islam ya, untuk olahraga panahan, berenang, berkuda gitu kan. Ternyata panahan itu memperbaiki struktur tulang belakang kita kalau memang kita intens dan benar cara melakukan panahannya. Itu yang mungkin yang sebagian besar kita nggak ketahui ya. Itu yang mungkin dari saya, keberadaan KAM ini menurut saya jadi satu wadah yang punya potensi untuk ditumbuh kembangkan. Kalau organisasi jenis di lingkungan yang mungkin kalau ini di bulan Syawal, kayak tempo hari saya sempat menghadiri halal bihalal di Kota Timur. Sebelumnya saya sendiri rutin tiap tahun itu mengadakan halal bihalal di keluarga besar, karena memang secara rank satu kalau dari sisi keturunan, dari orang tua kita ke anak kita, dan mungkin ada yang udah punya cucu, itu nggak akan kenal gitu kalau kita nggak sambung. Demikian juga kalau misal di KAM ini, makanya event ini satu sisi untuk kita mengenal dan menggali lebih dalam dan lebih detail tentang tadi yang dikatakan dan atau masing-masing person, karena masing-masing person saya yakin punya kontribusi dan punya nilai added value yang belum dieksplor di KAM kayak gitu kan. Ada yang tadi dan Lili punya networking di Alfamart dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah itu yang mungkin dikolaborasikan, dan memang perlu motor yang untuk mewadahin atau checklist lah ya istilahnya. Kalau di kita di arisan keluarga kita udah mulai, artinya mulai checklist, mulai nama, nomor HP, bisnis apa kayak gitu kan. Secara pribadi di luar memang posisinya kan kalau keluarga kan nggak terbatas ya, jadi fleksibel gitu kan. Jadi eventnya kalau tahun berikutnya ada, nah kita akan comot dari sisi bisnis yang beririsan dari link keluarga gitu kan. Ada yang bisnis kue, ada yang bisnis apa, kita ambil gitu. Mungkin kita bisa contoh untuk yang di KAM ini yang tadi seperti disampaikan dan Tanto, yang masing-masing kita yang ada di sini pasti punya potensi masing-masing, dan tinggal disinergikan, tinggal kolaborasikan untuk bisa jadi satu tool atau kekuatan yang luar biasa untuk membantu tumbuh kembangkan pada umumnya. Mungkin itu dari saya, Sarjito, angkatan 96. Mungkin ada yang dipertanyakan atau mau di counter, monggo silakan. Atau lanjut ke dan nih. Di sini ada yang bertiga ya, tambah anggota baru, Nurul. Ya untuk di Kota Barat ya kita
paling berdua seringnya sama dari Sri Sunarto yang sering muncul wajahnya. Dan ini kebetulan untuk mbak-mbaknya udah banyak nih, jadi Serikandi untuk Sumatera Barat, alhamdulillah sekarang hari ini banyak banget. Mudah-mudahan untuk seterusnya bisa kita untuk silaturahmi, kalau kegiatan di Bandung pun di Sumatera Barat dan di DPP untuk support-supportnya semua biar kita ramean. Itu aja deh. Lanjut. Wabarakatuh. Salam kenal, saya Amir Hamzah 87 dan salam hormat saya kepada dan grup kampus saya Jalan Satriana Alam. Kemudian karena langkah datang, jadi saya beliau dulu yang dari ya. Kemudian sebelahnya adalah wadah saya waktu itu dan Lilik Munraharjo. Dulu kalau foto berdua itu angka 11. Jangan diterusin. Saya kira mas. Iya, lanjut. Baik, mohon izin. Ada beberapa hal saya yang saya sampaikan dengan waktu singkat ini. Pertama bahwa saya masih teringat bahwa AAMP itu adalah organisasi resmi resimen mahasiswa alumninya yang hanya di universitas satu saja, hanya Politek saja yang bukan. Yang lainnya itu resmi tapi gabungan, ada dua. Yang itu memaparkan adalah Dan Handoyo sebagai inisiator kita. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa, di mana alumni resimen mahasiswa mempunyai legalitas yang luar biasa. Jadi dari resmi ya gitu. Nah ini adalah hal yang luar biasa dan harus kita rawat. Itu yang pertama. Dan ini sudah berjalan berapa kali munas ya. Dan harus kita rawat. Dan kalau saya lihat dari yang kedua adalah masalah regenerasi dan kaderisasi. Regenerasi artinya kita bahan bakarnya adalah dari resimen mahasiswa yang ada di Polines, betul ya? Kalau dulu waktu zaman kami itu semua wajib, kemudian baru diayakin mana yang aktif dan itu masih banyak. Pada saat sekarang itu kan tertentu saja dan malah banyak serkandinya, betul ya? Nah ini artinya regenerasinya ini jadi langka. Kita khawatir kita akan jadi piramid nggak normal ya, bahaya ini sebenarnya. Nah, bagaimana cara menarik generasi berikutnya ini biar kita bersama. Dan tadi saya sepakat sekarang sudah bukannya zamannya 80-an, 90 harus mengambil alih. Ya kan? Kami 87, 89, 85 Ustaz dan Daya dan seterusnya dan Beta. Kan? 88 kan barengan sudah 87 88 itu 88 sudah salib 88 udah cukup masalahnya nggak usah disebutin udah banyak kan gitu ya, karena saya di sini tadi didampingi oleh dan Mas saya 88. Oke, jadi 89 88 87 dan seterusnya itu sudah harus mulai diganti dengan yang 90. Dan harus nanti berlanjut lagi ke berikutnya lagi. Maka regenerasi itu penting sekali. Dan kaderisasi. Karena tadi ini adalah organisasi yang luar biasa. Nah, saya sepakat dengan dan Tanto tadi, ada lompatan-lompatan yang dimana kita bisa menarik adik kelas kita. Saya bayangkan bahwa ada gap antara yang junior banget dengan kita. Mungkin karena mungkin ya. Nah itu mungkin bisa dijembatani. Dan mungkin ada komunikasi yang lebih intens lagi, yang terutama yang dari Semarang, agar regenerasi kita ini akan berlanjut terus. Yang kedua, yang ketiga, berkaitan dengan yang Kota Barat itu sebenarnya jumlahnya banyak. Di angkatan saya pun ada banyak. Tapi pada hari ini itu bersamaan dengan adanya pertemuan IKA Sipol, Ikatan Alumni Sipil Politeknik
barengan itu. Di? Ada di Bekasi. Nah, jadi akhirnya ya mungkin yang tidak terlalu familiar dengan kita itu ke sana. Awalnya kalau nggak ada acara ini kita ke sana ya Pak. Jadi gitu. Tapi saya sampaikan bahwa kita ada acara di sini dan saya juga ada acara di Bojonggede, Cibinong. 3 hal ini yang jadi PR kita bersama. Dan utamanya tadi adalah berkaitan dengan regenerasi dan kaderisasi. Itu PR kita bersama. Bukan hanya dari sisi angkatan yang tua, tapi yang udah juga bareng-bareng. Mari kita pikirkan sama-sama. Kalau ada nanti biskuit kecil boleh dan media. Karena itu bagian dari bagaimana KAMP ini terus berlanjut. Ya, kita patut bangga punya organisasi yang luar biasa dan ini motorik orang-orang yang luar biasa. Yang kata 85 dan lebih tua lagi. Mungkin itu saja singkat padat dan saya terima kasih didampingi oleh Prof saya dan badan saya. Semoga bisa bertambah lagi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin pas rakor KAM itu di Semarang, agak terenyuhnya kenapa? Yang saat ini jadi satgas, calon penggantinya itu tinggal 1, yang lainnya mundur. Artinya misalnya saya sekarang komandannya, ya satgas. Nah yang harusnya penerusnya tadinya ada 6 atau ada 8, itu tinggal 1. Yang lainnya alasan sekolah, sibuk, ini pada mundur. Nah yang satu itu saya tanya, kamu kok masih kelas sendiri? Ya jawabnya juga agak terenyuh juga. Sebenarnya pertama saya nggak ada pilihan lain kan. Semuanya sudah mundur, akhirnya tanggung jawab itu saya ambil. Maka agak ngeres ya itu kan. Jadi perempuan imut-imut ya kan, sendirian dia. Jadi satu angkatannya yang harusnya sekarang jadi komandannya itu, dia tinggal 1. Nah ini juga, tapi kita di camp ini juga, saya kadang-kadang mikir kita bisa ngapain lagi ya yang harus kita lakukan. Nah, itu yang tadi saya minta nanti adik-adik 90 ini yang bisa lebih memikirkan. Karena ya tadi kalau kita mah udah mentok ya. Kuliah mana kita? Kemudian kalau kegiatan sebentar lagi ya tahun depan sih udah pensiun, jadi nggak perlu panjang lebar ya. Nanti dan Adi aja yang panjang lebar ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, saya angkatannya Pak Denny dan kebetulan satu marga. Kalau Pak Denny dan Widodo, saya bilang Widodo sama Widodo. Saya bisa akuntansi, tapi nggak pernah megang terancam. Megangnya gede, kemudian apa pernah ya? Oh wes. Ya wes, tadi kan saya menyampaikan harapan-harapannya. Ya, dan ini masih tetap bisa beli kupon tidak salah ya, sama. Oke, bukan dilanjut. Sampaikan juga. Tapi intinya yang namanya apa itu namanya alumni itu kan yang buat ramai itu kan senior. Nah, kalau hitungan senior itu kan yang paling sepuh atau dituakan kan yang angkatan 80-an. Nah, kita angkatan 95, angkatan 90 dan termasuk saya angkatan 95. Artinya angkatan 95 ke 2000, 90 ke 2000 itu kan ibarat 90 itu kan sebagai jembatan tengah-tengah nih antara si sepuh kemudian sama pindah sekolah sama yang masih muda lah yang angkatan 2000. Kadang-kala saya juga kalau pas ikut acara begini itu suka terenyuhnya apa yang ramein kok yang senior-senior atau yang angkatan 80-an, yang 90 tinggal sedikit, 2000 hilang ya. Kemudian tadi sempat yang masih aktif pun juga semakin punah. Saya pun juga sama, mohon maaf kalau di WA group jarang nimbrung atau berkomentar dan sebagainya. Tetapi saya juga untuk berusaha secara pribadi ada acara menwa yang memang bisa saya hadiri, insya Allah saya selalu hadir. Makanya tadi dan Aning kalau bilang 95 bosen-bosen ini kalau nggak ada Aning sama Narto ya nggak ada lagi gitu ya. Karena memang kebetulan kita sudah kehilangan 3 teman yang sudah mendahului kita ya. Dan Aziz 2 sama dan
Apa satu lagi yang yang elektro Widya itu 3 komandan itu kan aktif semuanya ya, Provos, Kaprok, kemudian sama dan Widya pun juga semuanya aktif. Artinya yang dari sisi dari Kuarter Timur kehilangan 2, yang Barat kehilangan 1. Ya harapannya sih nanti kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa mungkin saat ini di tengah, tapi kan lambat laun nanti kita tadi udah disampaikan untuk akan 90 harus bisa menjadi istilahnya menjadi senior juga yang nantinya. Cuman yang mungkin harus kita coba jadikan sebagai jembatan tadi tengah-tengah ya, bagaimana caranya yang angkatan 90 ini, yang 96, 95, mungkin 93 dan sebagainya untuk bisa lebih aktif ya, lebih aktif untuk mengikuti acara-acara ironi. Karena satu sisi ketemu sama yang lebih punya ilmu, banyak ilmu, kita akan lebih cepat, lebih dewasa ya. Kemudian ketemu yang muda-muda, kita akan lebih merasa muda, artinya nggak pengen tua gitu ya. Jiwanya muda maksudnya, tapi tetap insya Allah akan selalu hadir di acara-acara menua, biar kita pun juga bisa mengajarkan kita, baik itu seangkatan ataupun bawah angkatan kita, agar alumni kita itu tetap selalu bisa hidup ya. Karena tadi dan Amir sempat sampaikan hanya satu korps saja yang memang dari sisi hukum itu diakui dan harus kita lestarikan. Kalau dari saya sih itu aja. Tadi nama saya Sri Sunarto, biasa dipanggil Narto. Mungkin banyak yang belum kenal. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina dari angkatan 90. Saya masih berkumpul dengan berbagai bursa ya, dengan berbagai latar belakang, entah pendidikan, entah pekerjaan. Jadi kita saling berkumpul, berkomunikasi, siapa tahu bisa saling bekerja sama, ya bisa. Itu kayaknya nggak bisa. Anaknya jarang mau itu ya. Saya sih kebetulan baru aktif ikut kegiatan camp itu baru 2 tahun terakhir. Sebelumnya ya angkatan 90 kita sebelum-sebelumnya karena ya mungkin jadi karyawan terbatas. Kalau kegiatan ini kan sakon jadi kalau saya sebagai agent ataupun sales itu sering handle konsumen itu setiap Sabtu Minggu. Jadi terkadang keterbatasan waktu itu yang membuat saya nggak bisa ikut ya, tapi saya selesai waktu lah sekarang karena kan sudah bukan karyawan lagi, sudah berdiri sendiri. Jadi semoga saya nanti bisa aktif terus, bisa berkontribusi untuk membesarkan camp. Jual rumah. Ayo, siapa yang mau dibantu? Ya kan? Iklankan rumahnya di portal saya. Gitu. Siapa tahu jodoh ya, kita kan jodoh kan dari rumah itu. Saya mau camp ya. Portalnya nggak sih. Tapi ya Pak. Bikin dong. Oke, sekian, terima kasih. Saya udah sampai ini pertama kali ikut acara di sama di mana tadi di DKI ya?
DKI itu berarti kerjanya apa tadi apa? Oh Bang DKI ya mau pinjam 2 silakan. Hitung modal kan ya. Mati kali ya. Kalau misalnya itu minggu juga, jadi kita libur karena kayak lebaran aku deh jarang bisa ikut kegiatan. Transfer aja nggak apa-apa deh. Nggak bisa. Ada. Pertama-tama alhamdulillah dan terima kasih Kak Pimpinan waktunya setelah hadir kita kembali bersilaturahmi di tempat sama seperti banyak maju juga banyak pun belum sempat hadir dan sekarang bisa hadir. Alhamdulillah semoga sehat selalu dipertahankannya. Saya Lastiti, angkatan 98. Dari angkatan saya terus terang memang minim sekali untuk mengumpulkan dari tahun-tahun pertama kita mencoba untuk berkumpul bersilaturahmi mempererat persaudaraan kita dan masa kursa gitu ya. Ada angkatan saya itu adiknya di Bekasi, ada 2 orang juga dengan kaloknya, cuma sampai hari ini belum bisa hadir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nambah satu. Nah, jadi intinya dari pertama Kota Barat mengadakan acara, nggak bosan-bosannya saya jadi pemain tunggal dan memang dan semoga tidak bosan. Karena memang kalau dari 2017 yang lalu yang masih sempat aktif itu saya dengan almarhum Komandan 98 pun almarhum dan Dikshot Alvis Dewan dan humasnya Ira Rupiah Dewi yang aktif di Kota Timur di Semarang semua dokumennya. Kemudian seiring waktu ada juga Kamasuk kami yang sudah lumpuh. Jadi kami sungguh berusaha keras untuk semangat berkumpul, namun apa daya ya kesibukan masing-masing kita nggak bisa menolak atau memaksakan. Jadi waktu nggak ada yang disempatkan untuk Kota Barat baru dari saya pribadi yang aktif sampai sekarang. Alhamdulillah ya, mohon doanya sehat selalu. Dan saat ini saya alhamdulillah sudah sebagai ibu rumah tangga dari 2020. Seiring dengan bonus saya dapat anak bungsu lagi 1, jadi sepasang, alhamdulillah. Dan hanya menemani dan menjadi penasehat suami saya yang usaha mandiri juga di rumah. Mohon doanya diperlancar dan banyak rezeki. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmawati dari angkatan 88. Karena angkatan 88 dan banyak wakili, jadi saya nggak cerita banyak-banyak. Jadi itu saja. Silakan nanti yang mau mampir rumah saya di Bojonggede dekat sekali dari sini. Jadi sampai di sini silakan nanti mampir. Itu saja untuk tenaga saya yang ini sama dengan Denmark angkatan 88. Sengaja ya untuk maksudnya menceritakan sengaja yang kalau kegiatannya Sabtu Minggu ya masih bisa hadir gitu, misalkan kalau memang ada waktu dan kesempatan kalau Sabtu Minggu bisa hadir, maklum karyawati jadi misalnya Sabtu Minggu aja karyawati di Alfamart. Saya angkatan 2000, mungkin kalau ada yang 2000 ke bawah mungkin sepertinya belum ada.
Jadi izin arahan kepada senior semuanya, saya angkatan 2000, kebetulan sendirian. Untuk tahun kemarin ada dan DK, dan sudah ke pindah Kota ke Timur. Jadi saya sendirian. Saya juga baru aktif setahun atau 2 tahun ini karena memang kalau kesibukan dibilang sibuk juga tidak terlalu sibuk. Jadi mungkin karena memang kalau Sabtu dan Minggu insya Allah kalau memang ada waktu untuk bisa menghadiri kegiatan dan usahakan. Demikian, terima kasih. Angkatan 87 Kelang Satria Alam. Wes matur suwun. Tapi nanti Mas Elan itu bisik-bisik kalau kondisinya negatif turun, masalah yang kloter angkatan 80 itu mau kuliah lagi. Kuliah mana ya? Kuliah lagi jadi menwala lagi. Jadi tak bapaknya. Jadi nanti tolong dipersiapkan angkatan 80 untuk kuliah lagi. Nanti saya telepon dan kita, dan ini ada menwa tambahan angkatan 80. Nama saya Tanto, angkatan 90 bareng sama Mbak Erlina. Mbak Erlina yang jualan rumahnya, saya yang melihat brosurnya tadi. Karena nggak mampu beli di lokasinya Mbak Erlina. Harganya lumayan murah, karena saking murahnya nggak kebeli. Daerah mana? Nah, daerah Citra Grand itu lah. Pokoknya kalau mau beli rumah Cibuku, dialah perizinan tadi ada di mana. Saya tahun 90 ada juga dan Heri Sugiarto. Ya, oke. Ya, pelari. Kita ada 4 di Jakarta, sisanya ada di Kota Timur, di Solo. Solo, Semarang, Jogja. Jadi kalau acara di Kota Timur pasti mereka datang. Kalau ke sini mereka dibagi-bagi. Ini kami berempat lah. Satunya lagi siapa? Yang oh ya, KBU belum datang. Satu yang istrinya dan bawa Andi Nuning. Nah, Sugiarto juga harusnya datang. Jadi kita bagi-bagi. Memang angkatan 90 terbagi barat dan timur secara baik. Terima kasih buat rekan-rekan yang baru hadir. Selamat datang, enjoy the camp, dan kita akan tunggu berkembang bersama. Terima kasih. Kok dilewati? Waalaikumsalam. Angkatan 94. Mungkin banyak saya sendiri di sini ya. 94 pertama kali ya saya join di acara camp di Kloter Barat ini. Kebetulan istri saya juga ada di sini, angkatan 93. Endang ya. Makanya berizin terus ini. Istrinya mau datang ke camp, izin suaminya. Suaminya mau datang ke camp, izin istrinya. Pasti kalau sedang tuh. Dan ini pertama kali saya join di kumpul-kumpul bareng seperti ini. Jadi cukup ini ya. Awalnya berat sih tadi karena pagi harus menemani anak dulu kegiatan. Kebetulan saya juga walaupun rumah di Bogor tapi tempat kerja di Tangerang. Jadi bisa dibilang PCKA ya, pulang Jumat kembali Akad. Jadi hanya 1 minggu di rumah sehingga kebanyakan waktu ya sama anak-anak. Sama itu nggak saya sebut ya. Karena saat kemarin saya coba hari ini ternyata ya pengalaman baru, banyak senior yang istilahnya apa ya, cukup banyak pengalaman ya, serta bisa dibilang akrab gitu ya, walaupun hanya casingnya yang mungkin berbeda, tapi jiwa mudanya kita sama ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa istilahnya kolaborasi antara angkatan tua, angkatan sedang, dan angkatan baru gitu ya, sehingga kan kasih delung sumi disampaikan juga akan banyak ilmu yang kita dapatkan di
ini ya kayak ilmu untuk istilahnya silaturahmi maupun ilmu yang nanti untuk kita berkembang depannya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93 Pak. Mungkin untuk yang Kloter Barat ini saya mengikuti kegiatan ini baru sekali karena hobi saya Semarang Pak. Jadi saya sebenarnya itu kalau di penyusup ini berarti. Ya nggak apa-apa karena pas pada waktu senggang ada acara grup internal angkatan juga mengumpulkan. Nah baru malam tadi baca saya sempatkan datang Pak. Meskipun sudah lumayan jauh Pak. Saya Bekasi Pak habisnya. Bekasi. Bogor. Bekasi. Besok ke Bandung. Ke Bandung. Kami ini Pak, saya juga sudah ikuti lama. Cuma untuk incas mengikuti setiap event ya itu tadi ngatur waktu karena terus terang kerja saya juga nggak boleh timur barat Pak, mungkin malah nasional Pak. Jadi sering muter. Sebelum saya di Bekasi baru 6 bulan. Sebelumnya 6 tahun di Lampung Pak. Jadi itu ikut clocking mana ke Lampung. Kloter Barat masuk sini juga. Masih barat. Oh ini mau barat aja. Nggak barat daya nggak bukan masalah apa ya iuran rutin itu kan setiap kita angkatannya ada grup Pak, cuma nggak keupdate Pak. Terus itu tolong nanti diingatkan yang apa ya yang wakil-wakilnya ya koordinatornya Mbak Susi untuk ngupdate Pak, meskipun kita mungkin anggota baca itu ini agak untuk bayar kewajiban. Mungkin itu Pak. Ya dimasukin aja, masukin ke kem barat saya gak apa-apa. Yang jelas itu Pak, tadi Pak dan Amel menginfokan sipil ada kegiatan di Bekasi. Padahal saya juga mungkin alumni dari sipil nggak tahu Pak. Lalu kamu nggak kesini. Kita ya Pak. Mungkin itu Pak untuk kali ini untuk senang saya. Saya seringnya bisa posisi di yang Semalam saya pastinya klaten Mas. Padanya mana? Yang punya Klaten. Dan Andre kan ya sebelah dulu. Siapa itu? Andre. Satu tahun. Andre namanya. Andre 90. Siapa Erina. 90 Andre siapa? Andre dan satu. Oh, 91. Oh, 90 enggak? Pakai bingung. Tapi iuran oke. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi karya Mainteng. Memang tadi kalau sekuritas dan kontrol izin kalau wirausaha itu sudah dicoba ya. Memang kelihatannya wirausaha itu pada akhirnya kita semua nggak punya waktu. Nah, itu yang pada akhirnya inisiatif yang mungkin sudah berjalan jadi kurang lancar. Kalau pribadi konsul sebagai alumni di tahun-tahun terakhir saya sering diminta ke kampus sesuai dengan apa yang saya punya ilmu yang itu yang bisa saya kontribusikan sementara ini di kampus ada seminar atau ada apa dari Pak Peta atau dari orang-orangnya di sana yang cuma sayangnya ilmunya buat yang adik-adik. Kalau yang senior saya takut kualat, jadi yang ini saya nggak bisa. Pernah bareng Dawan dan Bawang join berdua ngisi acara itu pernah. Itu maaf kalau saya nggak berani kalau sama komandan senior ini sudah balik nanti. Ya satu hal kita berharap punya kecintaan pada kaum.
ada 3 persoalan, 1 waktu, 2 tenaga, 3 dana ada 3. Nah barangkali saya izin saya ngisi ya, jadi supaya bendara juga semangat mengelolanya, izin nanti saya transfer. Jadi, itu yang penting. tadi bisik-bisik sama sebelah kebetulan yang ngomongin saya di rumah. Kalau nanti saya di rumah terima jadi total 10. Itu kemana? Ke Koper Barat atau di BPK? Harus jelas itu. Oh, karena tadi yang kesulitan kan. Masih update gua. Oh 55 pakai 55 Kem DPP Kem 5 Koper Barat 5 pas dan nanti Pak terima kasih dan terima kasih. Ya mungkin itu dulu, terima kasih. Nah, ingin sih berpartisipasi aktif, tapi kayaknya saya yang tidak punya waktu sekarang. Mungkin ikut yang di saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini istrinya kan? Biasanya lebih besar. Kalau suami kalah sama istri. Saya ya dari angkatan 93. Sebenarnya 93 itu lumayan aktif, cuman karena domisili kami itu berpencar-pencar, jadi kalau aja kalau pas lagi ada event gitu ya, kami lebih banyak berkumpul di Semarang sih gitu, karena memang di sana ada yang tukang perawat, itu Susi gitu kan. Oh, Susi Janti. Ya. Siapa? Suaminya 90 ya? Betul. Kemudian untuk yang iuran. Oh, Hari Waluyo ya. Iuran itu terus terang dulu yang suka ngingetin itu Pak Woro. Nah, mungkin saya juga bingung mau tanya ke siapa. Kayaknya saya berapa lama itu nggak iuran, nanti insya Allah lagi. Nggak apa-apa, udah dandan nanti rapel aja. Untuk kegiatan saya baru beberapa kali untuk yang Koper Barat. Dananya itu rajin untuk nyolek-nyolek, tapi kebetulan selama ini saya selalu, kalau Sabtu Minggu itu selalu ada tugas luar kota, tugas utama dan tugas sampingan. Sayangnya yang sampingan satu ini nggak pernah diajak. Apa itu? Ini jangan bongkar-bongkaran. Insya Allah ke depannya semoga saya pribadi ya, kalau Mas Hadi mungkin agak susah, saya pribadi semoga bisa lebih sering join, karena memang saya sudah pindah ke tempat yang lebih tidak membutuhkan kehadiran yang keluar kota seperti itu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya endang di agensi karena ada SN akan berdana dan saya dari 93 ya? saya kerja di NHB dan terjemahan paksa di TCM baru nanti kebetulan resmikan mungkin dan Amir mau datang. Mungkin itu aja ya, karena tadi sudah dibantuin suami saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kayak angkatnya cinta kasih. Oh, enggak. Sebelah, oh, makanya pada nggak mau sekarang. Kata-katanya nikah. Nikah masal dulu Pak. Iya, 93 juga sama. Ya, 23. Tahun. Dari Betty lah setahun itu lah. Ngomong-ngomong. Ayo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga semua soal berbarat dan juga ada kehidupan satu nih. Perkenalkan, nama saya Ika Alfiana.
saya angkatan 93. Kemudian saya bekerja di Pemda Kabupaten Bogor. Di pemerintah daerah Kabupaten Bogor, saya di Bapedalitbang, kalau Mbak Endang kan di DPP TSP. Nah, alhamdulillah saya gabung di Porter Barat ini kemarin. Alhamdulillah. Iya, kemarin, tapi insya Allah sih informasi-informasi yang berkaitan dengan kami itu sedikit banget bisa saya terima, karena kan kami juga ada grup alumni yang satu angkatan, kemudian juga kebetulan juga suami 92 ini juga masuk Kota Barat juga, tapi saya juga pas nanya masuk mulai kapan Pak, nggak tahu, lupa gitu. Terus memang saya bisa datang ke sini juga karena Mbak Endang, ya Mbak Endang kemarin sempat japri ke saya, kok nggak ikut reuni katanya gitu. Aku bingung reuni apaan gitu kan, gitu. Terus ya udah ternyata hari ini ya, terus alhamdulillah saya informasikan ke suamiku nggak ikut grup tapi nggak ada pertemuan. Terus ya udah deh, daftar aja katanya gitu. Kebetulan hari ini saya dan suami ada bisa untuk ikut di sana. Kebetulan karena juga rumah kami kan di Cibinong ya, di Cibinong kan ada bis depan gitu ya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya saya di Kota Barat ini, saya bisa lebih bisa mengakses informasi-informasi yang ada di Kota Barat, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih ekspert lagi. Kemudian saya informasikan pula bahwa memang kalau angkatan 93 ini di angkatan kami itu di grup itu ada 20 orang. 20 orang itu memang tersebar di iya gitu. Jadi alhamdulillah nih yang di Kota Barat ini kami bisa hadir enggak juga sih enggak juga, tapi alhamdulillah lebih banyak lah dibandingkan dengan angkatan-angkatan yang lain seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin yang akan lebih banyak berbicara nanti mungkin suami saya promo. Demikian dan semuanya, rekan-rekan semuanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin para komandan yang sudah hadir pada siang hari ini. Mohon maaf, nama saya Triyono, angkatan 92. Dan Kota Barat mungkin satu-satunya Bapak Komandan. Jadi kalau 92 perawatan di properti ini, jadi Solo, jadi setelah pindah ke Semarang. Awalnya Bekasi terus pindah ke Semarang. Jadi mayoriti di Kota Timur. Jadi ya, kalau kegiatan di Kota Timur 92 cukup banyak. Untuk Barat, mohon maaf tidak bisa banyak membantu, tapi tadi disampaikan oleh pasangan saya, ya alhamdulillah sejak tahun 95 saya kenalnya sih. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kalau melihat kondisi yang hadir pada siang hari ini, saya sangat bersyukur sekali. Senior 8-an, 9-an, dan alhamdulillah sekarang ada satu tahun 2000. Jadi mungkin juga bagian dari transisi, ya. Tapi keberadaan 80 itu mutlak dibutuhkan. Karena apa? Experience, pengalaman, organisasinya telah mumpuni gitu. Jadi angkatan berapa? Angkatan berapa? Angkatan berapa? 80-an. Kan mau kuliah lagi. Jadi kolaborasi dengan. Jadi mudah-mudahan ya harapannya mungkin tadi mau ke 90 tapi mohon tidak ditinggalkan ya. Karena keberadaan dari pemuda 90-an ini mutlak dibutuhkan ya.
entah itu masukan, koreksi dan sebagainya, pengalamannya perlu disampaikan. Jadi mudah-mudahan ya ini awal yang baik untuk ke depan. Insya Allah jika diberikan kesempatan, kemudian kesehatan terutama ya, kita bisa bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi camp kita khususnya Koper Barat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Ya. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdian Deni Rasmasuta. Seperti yang diinfokan, mungkin di sini saya paling muda, 2004. Sampai saat ini belum bergabung di Koper manapun ya. Baik di tengah, timur maupun barat. Kenapa? Itu Mas bagus di pos transfer. Kenapa kok bergabung? Kebetulan karena Nggak dikasih tahu sama Ayu. Cara bergabungnya harus tahu. jangan dimarahin. Karena memang secara pekerjaan pindah-pindah terakhir sampai ke timur, di area timur, NTT. Di NTT pun nggak ada partnernya ya. Timur. Saya sebenarnya begitu lihat video besar, kok ada acara bela kebetulan posisinya dekat, karena saat ini saya ada di Ciracas. Dan fokus. Nah kebetulan alhamdulillah saat ini per Desember kemarin saya sama teman membuka perusahaan sendiri bergerak di mechanical dan electrical. Ya barangkali sekalian bersilaturahmi, barangkali nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikolaborasi. Mechanical electricalnya apa? Mechanical electricalnya kita lebih banyak ke data center Pak, seperti data center. Oh, kamar butuh. UPS baterai, kabel, panel, sensor, trafo, sistem pendingin, AC, kamar butuh pendingin, trafo, genset, butuh semuanya. Barangkali kita ada yang dikolaborasi, siap support. Jangan lupa KKM. Nama PT-nya bisa di Smith Trigger Engineering, bisa di www.smith-trigger.id. Nanti kita share. Kalau sudah dimasukkan di grup atau barang. Loh, kalau udah tinggalnya di Ciracas Koper Barat, mereka pindah ke NTT itu hanya kecil. Berarti kotnya dua ya. Pas saya pulang ke Tegal berarti ikut Koper Timur. Ya double lah. Oh, DPP juga. Ya. Demikian perkenalan dari dia Pak. Sepden. Kalau potong rambut gitu ke tahun sekolah biasa saya bilangnya di spike potong pendek. Nah, itu buat mahasiswa baru angkatan 80. Potongnya spike. Usia boleh tambah. Semangatkan kita tetap selalu. Yang penting lihat senior ini loh. 10%. Kalau di sini Anda lihatnya masih muda-muda semua sudah. Cuma saya yang paling muda. Ini rambutnya hitam gitu ya. Ya. Kalau itu kalau rambut berbeda dan 9 ya, 9. Begitu itu cukup perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf nih saya sambil makan. Perkenalkan nama saya Hedi Sudianto. Saya angkatan 90. Yang kebetulan satu dengan Dartanto, dan Helena, dan Sudiarto. Kemudian ada beberapa yang belum hadir, kayak ada Budi Kristanto, Mbak Uno, apalagi Nuning ya? Nuning. Ya, kebetulan Nuning yang di Sandra sama suaminya. Kita nggak suaminya itu. Hati-hati loh yang nikah sama main boy itu biasanya suaminya yang nyadiran. Iya, Nuning kalau ditanya berangkat. Oh, kata suami nggak boleh. Angkatan berapa tuh suaminya ini? Hei, angkatan berapa suaminya itu? Salah. Angkatan berapa? Salah. Berapa? Ya, saya dulu dari elektro, teknik listrik. Kalau angkatan saya dulu yang 90 teknik listrik itu ada Dan Unung, kemudian Dan Tri Suryo, kemudian satu lagi dari Ahmad Irfan.
Irfan Rufus. Oh, Ya, waktu itu kira-kira ada 4. Irfan udah. Satu angkatan kita ada berapa sih? Ah, Satu angkatan kita ada berapa? 90? 24. 24 ya. Ya, jadi untuk satu staff itu keisi semua alhamdulillah. Gitu aja, terima kasih. Saya tinggal di Bintaro. Kalau ada yang dekat ke sana, saya nggak ada punya teman sana. Iya, tapi agak jauh. Terima kasih semuanya, kakak-kakak, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sugiarto, angkatan 90. Nanti kasih akan pantau ya, Mas. Mas Eri ya. Jadi satu backpack dengan Mas Pantau dan Mas Eri. Dulu saya di elektronika, di elektronika bareng dengan Mas KPU. Baru mijet KB, baru mijet. Baru mijet. Tangani pasien tadi. Untuk tinggal saya di Cikarang, jadi mohon maaf dari terlambatnya bukan terlambat tadi ya. Kayaknya menurut mengakhiri. Ternyata tuh saya cukup jauh dan tadi sudah ada beberapa bulan lagi saya. Mohon maaf loh, terlambat. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua, pertama dan Imam ya, yang sudah memfasilitasi tempat seperti kita bersilaturahmi ya, insya dan putar ya masuk ke naikkan agendanya yang belum lain ya. Jadi saya cukup senang sekali bahwa kita yang mungkin terdiri dari beberapa angkatan ya, dari tahun 80-an sampai dengan 2004 Allah kita bisa berkumpul bareng-bareng. Jadi ini suatu sebab yang bagus sekali. Menurut saya kita masih tetap diikatkan ke dalam tali silaturahmi ya. Jadi mohon maaf kemarin yang di Halim nggak sempat bisa hadir ya. Jadi mohon banyak karena jenis ya. Ya, dari saya ini itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu gitu ya, yang senang mensupport kegiatan saya di Kopi Dosat ya. Terus terang saat ini juga ada nih proyek yang sedang ini Kopi Dosat. Ini terkait dengan implementasi ya. Ada kita di Indonesia, kemudian juga di Dosat. Nah ini kalau misalnya ada punya tim teknik ya, terutama untuk di pemancar gitu ya, instalasi pemancar silakan aja. Dan saya juga bisa bantu gitu ya. Kemarin saya dibantu oleh Mas Kois ya, lewat Pati Geni waktu itu ya. Ini juga relatif dalam pemancar. Saya juga memanfaatkan Mbak Herdina ya, terkait propertinya. Saya titip jual nih. Ya. Titip jual properti gitu ya. Ini Sudah, juga. apa lagi yang proses? Proses. Kem, terbarat. Nah, itu artinya saya harapkan sih ya kita bisa menyampaikan apa sih yang prospek apa yang bisa disupport oleh rekan yang lain gitu ya. Sampai itu juga tadi kita mengembangkan kami sendiri itu dengan cost-nya ya, porsanya gitu ya, punya porsa yang memang tadi kan kalau memang tidak bisa dikelola sendiri kita hire orang yang bisa ngecas secara dia gitu di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sambil lalu, tapi kita akan prepare untuk acara foto bersama dan halal bihalal yang sebelumnya. Dan nanti itu Mas Irwan ada di Kemko Terbarat. Irwan. Mas Irwan. Ofusnya. 8. Ada nggak di Kemko Terbarat? Ada. Irwan di kantor. Dan Imam katanya? Bukan. Dan Imam mana? Bukan. Dia enggak. Oke, sesaat lagi kita akan ada coffee break dan kita masih menunggu dan KPU yang
lagi on the way. Mungkin nanti ada sisi yang akan diisi juga dahulu. Pijat masak. Ya, untuk kita ada kemarin di prolog dari teman-teman panitia perihal tukar kado ya. Nah, mungkin nanti teknisnya Mas dan Yolandi yang mungkin bisa membantu gitu. Waalaikumsalam. Izin untuk ngomong apa ya? Ya memang kita ini antara satu sisi ya, kita sekarang sudah berada di zona yang para senior, teman-teman seangkatan saya dan mungkin adik-adik yang hadir di sini, saya yakin sudah pada posisi yang kerja, sudah punya rumah tangga. Nah, saya cuma ingin mereview ya. Jadi cuma pengalaman bagi saja bahwa seperti naik gunung itu kita pasti semua berada dan mulai dari lereng. Nah, pada saat dari lereng kemudian mulai kita nanjak turun tanpa terasa sudah ada di tengah atau sudah ada di mendekati atas puncak. Kenikmatan yang kita rasakan pasti ada duka, ada suka, karena naik gunung itu ada capeknya, ada senangnya. Senangnya ketika melihat sesuatu yang berbeda, ada mungkin tanaman, mungkin ada pemandangan dan sebagainya. Itulah yang kita alami sampai dengan ada di posisi sekarang. Dan Tanton, dan Iman, dan Amir, dan ini sudah memperlihatkan posisi-posisi puncak. Paling puncak ini Daniela. Paling puncak. Nah, jadi, bentar lagi terbang. Ketika kita sudah di puncak, pasti bisa melihat ke bawah. Oh dulu dari situ ternyata kelok sampai sekarang. Nah, di dalam perspektif pekerjaan dan juga dalam perspektif harian kita, pasti ada situasi di mana kita refleksi. Kenapa kita sampai di tahap ini? Jangan lupa salah satunya itu adalah dari disiplin yang pernah kita geluti, kita pelajari di dalam resimen. Coba bayangkan, tidak satupun dari yang ada di sini yang tidak bisa bicara. Cuma bedanya bicara sedikit, bicara banyak, karena seringnya diam, seringnya suka talking gitu. Tapi dari situ saya yakin di dalam kehidupan sehari-hari dengan RT setempat, dengan lingkungan setempat, Bapak Ibu pasti lebih menonjol karena aktivitas itu didasari dari apa? Dari yang pernah kita lakukan. Disiplin diri, belajar bicara, belajar memimpin sampai akhirnya memimpin. Alhamdulillah tadi saya lihat ya, sudah ada yang berani wirausaha. Itu salah satu yang saya belum berani. Nyalinya itu. Tekadnya sudah mulai ada, karena sebentar lagi kan masa-masa pensiun sudah di depan mata ya. Jadi masih 8 tahun sih ya. Dari sini sebenarnya apa yang kita mau cari? Saya yakin inisiasi-inisiasi yang ada di dalam kami itu pertama tujuannya untuk mengakrabkan. Kan hanya sekedar yuk wirausaha cari duit, kayaknya enggak guys. Tetapi dengan silaturahmi keakrabannya tadi, akhirnya bisa juga mempersatukan kita kembali. Kalau ada yang sakit, kita ada yang lapar, mungkin barangkali teman kita kesulitan. Nah, kursanya muncul. Nah, irama kursa, rasa persaudaraan itulah yang sebenarnya kita
kangenin dari masa-masa dulu. Bikin gitu kan ya. Ya, alhamdulillah setahun sekali mungkin seperti ini udah bagus. Akhirnya kita juga, oh iya ya, saya pernah dulu di sana dengan para senior, para adik kelas segala macam. Kalau pengalaman pribadi saya ini sangat berarti karena zaman menwa itu kita dulu mungkin ya, pokoknya apapun dilakukan ya, sampai pelosor ke sawah atau kali atau bahkan PDL dibuka katanya dengan para foto sama calon propos gitu kan, jalan kaki sampai Gusong. Nah kemarin waktu balik ke arah dari Semarang sampai Salatiga lewat itu juga, iya kan, dulu dari sana sampai sana jalan kaki enggak. Nah itu ada masa-masa yang memang membekali kita dengan semangat sampai ada akhirnya kita juga sampai di tahapan ini, alhamdulillah kita syukuri. Saya sangat ingin sebenarnya tadi yang sudah wirausaha itu men-sharing. Saya yakin di antara kita yang karena usia mungkin 56 sebentar lagi pensiun atau sudah pensiun, saya yakin tidak ingin berhenti. Selalu akan ada aktivitas gitu. Apapun aktivitasnya. Nah, tadi terpikir saja mungkin ada hal kecil yang barangkali bisa kita hidupkan, itu sharing di keseharian di rumah itu adalah, ini kan kita bapak-bapak nih, ibu-ibunya nggak terlibat nih. Jadi kamu itu seolah-olah hanya kita aja. Ibu-ibunya belum terlibat. Nah, tadi kupikir apakah kita kembangkan aktivitasnya itu, untuk para ibu-ibu yang di rumah diajak, mungkin sekedar sharing bagaimana bikin makanan, bikin telur asin yang enak gitu. Nah kayaknya nanti istri saya juga bisa ada komunitas satu lagi, namanya rumah berbagi. Jadi saya juga bingung, istri saya juga kecantol di rumah berbagi itu komunitas yang sering senang masak-masak, bertemu dan akhirnya sharingnya itu kepada para tahanan yang mau keluar. Jadi besok ketemu Nusa Kambangan ya terakhir. Jadi di tanggal 23 ini mau ke Nusa Kambangan, saya juga kaget yang harus sampai Nusa Kambangan. Ternyata rumah tahanan sejawa sudah. Jadi dengan komunitasnya itu masuk ke rumah tahanan, para ibu atau bapak yang dia sudah mau lepas ke masyarakat itu dibekali dengan ilmu yang mereka barangkali nanti bisa buka makanan, kemudian ya dengan seadanya dia bisa, tapi bisa ke masyarakat. Nah, tadi transpirasi ini, maka di kita barangkali bisa kita kembangkan ke utuh gitu. Termasuk kalau sekarang kan zamannya online, saya kira bisa dimanfaatkan juga ya. Ada yang saya terinspirasi itu frozen food. Frozen food itu waktu terakhir masuk ke sebuah restoran namanya Dapur Solo. Itu ada masakan dari ayam garang asem, terus ada ikan pari itu, iwape, mangut gitu kan. Ngapa saya coba? Terus saya tanya, ini bikin di sini, kopinya siapa gitu? Enggak Pak, ini semua sudah jadi. Jadi dikirimnya dari Jawa. Kami cuma ngangetin, tidak bisa ngangetin kok. Yang karena memang dari sana sudah dimasak dari, jadi udah dari kualitinya udah dari sana, udah dikirimnya order gitu. Nah, barangkali ini juga, tapi mungkin bisa ini untuk inisiasi baru ya, karena dikaitkan dengan kos-kosan di Politeknik
itu kan banyak sekali. Nah, mungkin nanti sourcingnya dari Bapak Ibu yang memang punya keahlian tertentu, maka yang harus dia diproduksikan dan yang tadi yang dibuat ribuan yang tahun begini, itu bisa dijadikan mungkin tempat untuk penampungan problemnya dan selanjutnya mulai dari kanan yang dibutuhkan. Ketika ide ada dan tadi ada nangkep itu. Nah, hal lain saya kira malah itu asal jalan itu teman-teman senior saya kira jauh lebih mumpuni. Nah, selama ini tidak datang di Indonesia ya. Tapi tadi berarti bisa diulikan antara masyarakat. Nah, Anjar. Andrian. Nah, ini di dunia mekanika elektrikal. Mas Nurwedi telekomunikasi, saya telekomunikasi juga. Kemudian Mas Trianto ini juga sipil, tapi dia konstruksi. Kalau tadi data center ketemu, nah ini kan ada ekosistem ya. Memang yang seperti ini mudah-mudahan kita akan berkembang. Jadi kalau ada kebutuhan server yang terkini, apalagi ya yang atau ada pertanyaan nggak? Barangkali di trigger aja dari pertanyaan. Kita mau ngapainnya bisa ada persiapan, jadi ya sekedar sharing aja. Monggo kalau ada atau pertanyaan silakan. Silakan Daniel. Namun bahwa lainnya ada upaya pendataan personel yang di sini aktifnya dari sini. Dari situ nanti kita bisa melihat potensi yang ada. Misalnya pekerjaan juga ada sama dengan kalian kalian khususnya loh ya. Misalnya dia punya pekerjaan tapi kalian khususnya B. Nah, orang kan nggak tahu. Misalnya kayak yang mungkin ya, kan beliau ada di perizinan, ternyata punya emas misalnya. Punya belum yang misalnya itu, saya nggak tahu dari misalnya gitu ya. Saya juga, tapi saya mungkin saya tentang itu kan terlihat dulu. Itu mungkin ada pendataan dan ini kita awal dari penjara dulu. Nah nanti biar karena ada dampak bentuk yang diketik, itu maksudnya kan bisa diturunkan ke bawah. Dan itu kita bisa mengenal. Jadi kita mengenal dulu, baru nanti paham masing-masing sih. Kalau kita bisa makro itu, harus ya kita paham. Ya ya. Kalau itu ya, jadi karena kita punya komando. Dan otomatis dapat kita ada komitmen ya kan ada banding itu mungkin yang jadi besar dari sebenarnya mungkin saya nggak saya lebih baiknya saja dari seputar ini ya. Jadi salah satu amal yang bisa kita sampaikan ya makanya sharing. Nah masing-masing nanti ingat ilmu dasar yang dimiliki sampai akhirnya pengalaman yang banyak nyopang dan kami. Mungkin kan cukup ya. Mudah-mudahan kita berikan istirahat. Kami memberikan sharing intinya dan ke depan bisa saling bersinergi ya untuk kita eksplor atas masing-masing personal maupun tim terhadap added value yang bisa kita garap sama-sama untuk kita satukan untuk kita sinergikan. Mungkin sebelum kita berusaha formasi kita mungkin ambil foto dulu ya, sisi foto dulu persamaan di acara halal dialog
Ketepatan hari ini Sabtu 4 Mei 2024 dan tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah. Mungkin kita ambil aja dulu posisinya, nanti takut terminal. Ada kayu-kayu lewat, kemudian lihat sendiri. Alhamdulillah berkah banyak orang-orang sehat selalu yang dengan baik kepada para pemanda yang telah meluangkan waktunya barang-barang kita selalu. Nomor panjang mungkin kita baris ya. Ya. Kita baris. Salapan dulu. Belum. Tetap setia, militan dan wibawa, resimen mahasiswa tak kenal putus asa untuk menjalankan tugas suci dan mulia demi bangsa dan negara. Pancasila pedoman menua, Balai Ungu kebanggaanku. Walau berbeda suku dan agama, bineka tunggal ika perilakuku. Junjunglah selalu Pancadharma Satya, sumpah setia. Rajana Vira Dharma Kavena, itulah semboyan kita. Ayo maju, maju menwa Indonesia. Ayo maju, maju, ayo terus maju. Majulah menwa Indonesia. Vinyaga Strena Dharma Sida, itulah cita kami. Ku persembahkan dengan bangga cintaku untuk Ibu Pertiwi. Udah. Junjunglah selalu Pancadharma Bagi Satya. dengan berakhirnya dengan salam-salaman ala jalan ini.